Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih untuk pesan, saran, tips dari grup SMA 477, dari IKA Unpad, juga dari keluarga saya Muhammad Said dan keluarga Cendra tersayang. Sekarang saya ada di toko sepeda di Khoda, tempat saya beli sepeda. Pertama kali saya pakai Brompton elektrik, juga saya beli untuk keluarga saya di sini. Jadi ini tempatnya di dekat rumah saya. Sekarang saya akan ajak keliling. Jadi ini semua macam-macam sepeda. Jadi tempat reparasi sepeda. Jadi sebenarnya ini di dekat rumah saya. Jalan lurus, belok kiri itu rumah saya. Di sini kali kalau Valentine, penduduk di sekitar sini dia bikin balon yang berbentuk hati. Atau kalau Natalan di sini Kerstboom. Jadi semua gratis, yang ngelakuin adalah orang-orang sukarelawan yang tinggal di sini. Di pinggirnya sini mereka biasanya pakai lilin-lilin yang ditaruh di pot-pot bekas, jam pot atau tempat-tempat selai. Jadi bekas-bekas, jadi bukan sesuatu yang luks yang seadanya di rumah. Lalu mereka pasang-pasang lilin di sekitar sini. Jadi suasananya menyenangkan, karena kalau udah Desember itu gelap tuh gelap pekat sekali. Jadi kalau ada lilin-lilin kecil, hati jadi senang. Yanca ngelihat buah pram ada di pohon. Ini ketiga kalinya saya datang ke sini. Ini toko-tokonya bukan toko biasa. It is bijzonder toko menurut saya, karena orang-orangnya dan barang-barangnya juga. Sebentar lagi kita akan ngomong dengan salah satu dari orang yang kerja di sini. Jadi sekarang kita akan lihat apa aja yang dijual di sini. Ini ketiga kalinya saya datang ke sini. Jadi ini semua ditata dengan ini. Ini selain kita bisa beli oleh-oleh kado, kita juga bisa minum teh, kopi di ujung situ. Tempatnya enak sekali. Jadi barang-barangnya juga bagus, lihat aja nih. Harganya juga biasa aja, 2 euro, 3 euro, tergantung kado. Bagus sekali. Ini bukan toko buku, tapi dijual juga buku-buku untuk kira-kira anak-anak umur 6 tahun yang baru bisa baca. Kleine Mond, Spinnen Alarm, and Huis for Haas. Haas itu kelinci laki-laki. Jadi knutselen, jadi tata kerja saya kehilangan. Knutselen tuh bahasa Indonesianya kerajinan tangan, itu maksud saya. Ik u Lisa zeggen of moet ik u zeggen? Nee, Lisa is goed Oké, hoor. dag Lisa. Dit is de derde keer dat ik hier kwam binnen. Ik vind het leuk winkel. Is deze winkel heeft een missie? Jazeker, dankjewel dat je zo enthousiast bent. En wij hebben zeker een missie. We zijn een winkel met voornamelijk cadeauartikelen. We hebben een koffiehoek en we hebben een atelier. We zijn eigenlijk gewoon een hele normale winkel, maar we bieden hier eigenlijk meer werkplekken voor jongens en meiden aan met een afstand op de arbeidsmarkt. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan mensen met een verstandelijke beperking, die gewoon eigenlijk normaal niet aan een normaal betaalde baan kunnen komen, maar die wij hier eigenlijk midden in de maatschappij een plek bieden en waar we heel veel nieuwe vaardigheden aanleren. Dus ze leren hier het winkelvak, het horecavak. In het atelier maken ze eigen producten en die verkopen we dan ook weer in de winkel. En eigenlijk al die producten zijn te herkennen aan het logo met handmeter aan en de pruim. Ik zal even een voorbeeldje geven. Ja. Met dit erop en dat wordt eigenlijk door de gemaakt jongens en door meiden in het atelier gemaakt. Daar staat te herkennen. En wie heeft allemaal bedacht dat die mensen met beperkingen een vastmaken of een kaart maken? Wie heeft dat allemaal bedacht?
Nou, in het begin sta ik hier samen met mijn collega en de eigenaresse. Die is er op dit moment niet. En mijn collega die staat eigenlijk altijd in het atelier. Dus zij begeleidt daar de jongeren. En ik hier in de winkel en in de koffiecorner. En ik begeleid hier de jongeren. Maar samen gaan we dan zitten en dan kiezen we het aantal producten uit. Maar ook gewoon onder werktijd gaan we met die jongens en meiden nadenken van, heb je nog ideeën? We gaan zo meteen naar de kerst toe. Kijk even op Pinterest, zie je wat voorbij komen. Die kinderen, hoe oud zijn ze en wonen ze nog steeds thuis met hun ouders en daarna komen ze hier 1 keer per week of 1 keer per maand. Hebben jullie een rooster? Ja, wij hebben zeker hier gewoon een rooster eigenlijk, zoals ieder ander. Hebben zij ook gewoon een werkrooster en elke maand krijgen ze die ook uitgeprint of via de mail. En dat is eigenlijk gewoon, iedereen heeft zijn vaste dagen hier. En net zoals elk ander persoon wisselt het per persoon hoeveel uur zij per week hier staan. Sommigen werken hier eigenlijk gewoon heel de week, anderen werken hier 2 dagen. Dus dat wisselt echt per persoon hoeveel ze hier zijn. Maar de meeste die werken hier wel minimaal 2 dagen. Of meer eigenlijk. Ja. En die wonen of nog thuis, dat is ook afhankelijk van de leeftijd, of wonen begeleid. Ja. Dat is per persoon verschillend. Oké, dat is leuk. Ja. Ik zie iemand achter de kassa. Mag ik met haar spreken? Dat maken we. Ja, dat is mooi. Is het moeilijk? Ik kan dat niet. Nou, in het begin vond ik het wel heel moeilijk. Ja, Lisa, heb u goed begeleid, hè? Ja. Ja, ik kan dat niet. Oké, en bedankt voor uw tijd, Marcella. Graag gedaan. Heel veel succes. Dank je. Ya. Tadi saya udah bicara dengan Lisa, dia itu adalah begeleidernya. Begeleider artinya orang yang mengasuh, membimbing, yang mengajarin anak-anak cacat. Jadi ini bukan toko biasa, tapi ini toko spesial, toko yang pakai misi. Jadi anak-anak yang cacat atau anak-anak yang nggak bisa kerja, karena di badannya ada yang lahir gitu, jadi terbatas. Jadi mereka datang ke sini berapa jam. Jadi ada jadwalnya semua. Jadi benar-benar alam Belanda. Semua ada jadwalnya berapa jam mereka di sini. Jadi tadi saya juga ngomong sama Marcella, dia tadi ngasih tahu apa yang dikerjain. Semua yang dikerjain untuk anak-anak yang cacat ada tandanya prime. Berarti ini mereka yang ngerjain untuk anak-anak yang cacat itu. Beste mensen, sekarang ini saya sama Sana, Kim. Kim itu adalah begeleidernya Sana. Begeleiter artinya orang yang bimbing. Sana lagi misi misalnya tanaman yang mati atau tanaman yang hidup. Jadi saya tanya kenapa tanamannya mati, apa kurang dikasih air. Jadi karena di sini kerjanya per grup, ada yang ngasih airnya kebanyakan, ada yang ngasih airnya kesedikitan. Jadi kayak seperti aloe vera, yang di belakang aloe vera itu kita kenal lidah buaya, itu harusnya dikasih seminggu sekali. Jadi Sana lagi bikin ini sama tim ini dari buku-buku bekas, buku-buku. Sekarang kita lihat di situ lah. Ini adalah yang dikerjain jahitan. Jadi mereka bikin kantong-kantong, nanti mereka untuk dikasih kado gitu. Oke. Sekarang saya lagi ada di toko Ina. Jadi kalau di Gouda kalian lapar, nggak usah ketakutan dikasih makan roti. Jadi bisa juga ke toko Ina. Di sini ada makan bakso, soto ayam, masakan Indonesia macam-macam, bisa nasi, macam-macam. Kalau mau kerupuk-kerupuk, keripik-keripik, semua juga ada gitu. Jadi waktu itu saya juga mau menjawab pertanyaan berapa jauh sih Gouda dari Amsterdam. Orang Indonesia taunya cuma Amsterdam. Jadi waktu saya datang ke sini juga saya udah bilang saya tinggalnya nggak di Amsterdam, tapi tetap saya tinggal di Gouda, tapi tetap dibilangin bahwa saya tinggalnya di Amsterdam gitu. Jadi saya mau kasih tahu Gouda itu bukan di Amsterdam. Jaraknya dari Gouda atau di Amsterdam ke Gouda naik kereta itu kira-kira 1 jam. Kalau jaraknya dari Hemelsbreed, Hemels itu artinya surga. Luar bread artinya lebar. Jadi maksudnya kalau kita di angkasa ditarik garis lurus,
Jaraknya tuh kira-kira dari Amsterdam ke Gouda itu kira-kira ada 60 km. Itu dari Amsterdam ke Gouda. Kalau naik sepeda, saya pernah beberapa tahun yang lalu dengan grup Brompton naik sepeda dari Gouda ke Amsterdam tuh 7 jam. Jadi kalau naik mobil itu kira-kira juga 1 jaman kalau lewat jalan tol. Dari kota Amsterdam itu ada di North Holland, Gouda itu ada di South Holland. Di dekat Gouda itu ada Rotterdam, ada Den Haag. Jadi sekali lagi ini salah satu tempat makan tempat saya sama anak saya kalau pengen makan bakso. Jadi kita harus ke tempat lain. Oke, sekali lagi good people atau Besta Mensen, terima kasih yang udah kasih saya saran, tips yang bikin saya semangat. Juga udah grup dari SMP 9, grup SD, grup Aluci. Terima kasih banyak. Sekarang saya akan kasih tahu ada apa aja di toko Ina, di mana duduknya gitu. Jadi jangan takut, harganya terjangkau, minuman juga ada macam-macam. Ini sambal-sambal juga ada banyak. Makanan yang ada di sini dibuatnya fresh. Jadi dan tidak pakai MSG, monosodium glutamate. Jadi ini benar-benar fresh. Jadi sekarang kita lihat apa aja makanannya. Ini makanan yang udah jadi semua di set. Mau pakai nasi atau mau pakai nasi kuning atau mau pakai bakmi. Hari ini kita nggak makan karena saya nggak bawa dompet. Harap maklum, jadi kita cuma shoot aja, gitu. Keripik ada juga, ada emping segala. Jadi semua ini ditaruh lagi gitu. Setelah setrol, ini tempat makannya. Jadi kalian masuk dari situ, duduk aja di sini. Enak, cukup. Ada sepeda yang ini sepedanya nggak dijual, ini punyanya yang punya. Jadi harap maklum ya, kalau datang ke sini makan aja, nggak usah lihat-lihat, boleh lihat sepeda. Harap maklum. Ivon, terima kasih. Oke, dah. Broodje itu artinya roti. Maklum karena orang Belanda, jadi makanya bukan nasi pakai sate ayam, nasi pakai rendang, nasi pakai semur, tapi roti. Jadi roti dibelah dua, dikasih daging semur, daging rendang, atau tusuk sate. Ini pakai karnalen, artinya udang, mungkin udangnya dimasak kare atau dimasak apa, saya nggak tahu, saya nggak pernah masak. Jadi kira-kira gitu. Sebagai nasi, maklum ini namanya negara roti, negara keju, jadi nggak ada nasi, jadi ini aja gitu. Terima kasih. Sekarang kita lagi selain makan Indonesia di toko Ina, itu sekali makan kira-kira 6 euro bakso, soto ayam kira-kira segitu pakai telur. Bisa juga yang alternatif lain adalah sehoma. Jadi itu 2 euro 5 item, tapi untuk breakfast aja, untuk makan pagi nggak makan siang. Jadi dapatnya kopi, croissant, sama roti, sama selai 2 biji. Itu 2 euro ya, ala Belanda, lumayan deh.